Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Saya baru saja belanja makanan-makanan kecil dari supermarket menggunakan sepeda jengki yang ada keranjangnya. Kegiatan ini sering saya lakukan karena memang sambil jalan keluar saya ada keperluan sesuatu. Memang praktis menggunakan sepeda ini, jadi sekaligus olahraga juga, dan kita juga bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kadang-kadang saya juga berjalan agak jauh ya, untuk suatu keperluan, mungkin berangjasana ke rumah sahabat yang ya jaraknya mungkin lumayan ya, bisa lebih dari 20 km. Saya juga menggunakan sepeda jengki ya, ini kurang praktis. Sebenarnya sepeda ini sepeda pembantu saya dulu ya. Cuman saya karena jarang dipakai, ya udah akhirnya saya modif, saya gunakan untuk sehari-hari. Bahkan kegiatan bersepeda formal untuk olahraga dan bersama teman-teman, saya lebih sering menggunakan sepeda ini, sepeda jengki. Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya hari-hari ya, sebenarnya kita bisa gunakan sepeda untuk transportasi. Tapi kebanyakan orang sekarang menggunakan ojek gitu loh ya. Tapi kalau jaraknya ya kira-kira kurang dari 10 km, kita bisa gunakan sepeda, terutama sepeda yang praktis, yang murah, yang bisa membawa barang-barang. Ada kata kita berbelanja keperluan sehari-hari lah ya. Ini belanjaannya ada macam-macam, saya tadi dari supermarket itu ya, itulah sehingga ya menyenangkan sebetulnya ya. Sepeda jengki ini bisa praktis untuk berbagai keperluan, jadi bukan semata-mata untuk olahraga saja. Jadi kita bersepeda itu sebetulnya juga harusnya sebagai gaya hidup, juga bukan hanya untuk sport dan komunitas saja sebetulnya, juga untuk kegiatan sehari-hari yang diperlukan untuk transportasi jarak dekat. Nah, itulah kemanfaatan sepeda jengki ya, atau sepeda yang ada keranjangnya lah, yang bisa kita gunakan lebih praktis untuk berbagai keperluan.
Nah, itulah yang akan saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Danes Baik, apa kabar? Saya doakan semoga rekan-rekan beserta keluarga sehat sejahtera, dapatkan berkah yang banyak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi ini saya jalan-jalan beserta dengan keponakan saya yang sedang merekam, ya sengaja untuk menemui semuanya agar ada yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi kembali lagi kepada budaya bersepeda yang sebagai kita ketahui, budaya bersepeda itu sebetulnya ada di negara-negara tertentu yang memang sangat kental sekali dengan budaya bersepeda, ya, sebagai alat transportasi keseharian, teman-teman. Nah, inilah, jadi dibandingkan dengan Indonesia tentunya berbeda ya. Kita kemana-mana dekat pun itu agak kurang minat berjalan kaki. Cuman negara-negara di Eropa itu orang-orang berjalan kaki ya, untuk kesehatan, dan juga di sana ya tidak ada ojek, teman-teman. Jadi kemana-mana ya memang berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Jadi kalau kita telusuri mengenai budaya bersepeda, itu ada beberapa negara yang tentunya di Eropa ya, sebagai di sana tempat kelahiran sepeda, itu pun kelahiran bersepeda itu dipicu oleh letusan Gunung Tambora, teman-teman. Ya, tahun 1800-an ya, sebelum Gunung Krakatau, demikian rupa sehingga orang-orang terpanggil untuk menciptakan sepeda. Nah, oke. Jadi negara yang paling kental budaya bersepeda adalah Belanda, teman-teman. Belanda ini dengan penduduk 17 juta orang, itu yang memiliki sepeda itu 130%-nya. Jadi jumlah sepeda itu 23 juta, teman-teman. Jadi melebihi jumlah penduduk. Jadi memang jalan-jalan ya yang ada di sana memang sangat ramah sekali untuk pesepeda. Sehingga orang keseharian pun selain dengan transportasi umum, mereka kegiatan rutin ya, entah itu bekerja, bepergian ke tempat-tempat tertentu itu memang menggunakan sepeda. Sehingga fasilitas penyimpanan dan jalan-jalan yang disediakan untuk sepeda itu jumlahnya, bentangannya atau jaraknya ya panjang sekali. Hampir setiap ke wilayah yang dilalui itu pasti ada jalan-jalan untuk sepeda. Nah, tingkatan daripada budaya bersepeda di negara-negara yang terbanyak tentunya di Eropa, teman-teman ya. Yang pertama itu di Belanda, terus di Finlandia. Nah, Finlandia ini rata-rata orang lebih dari 50% ya, itu bersepeda. Entah itu untuk keperluan hari-hari, yang minimal 1 kali seminggu ya, jumlahnya itu lebih dari 50%. Kemudian negara di Denmark ya, agak ke selatan, negara Skandinavia, kemudian di negara Norwegia. Nah, disusul lagi dengan negara yang agak ke selatan sedikit, Jerman. Ya, negara-negara yang sekitar Perancis lah, itu memang mereka itu ya gemar bersepeda gitu loh. Nah, untuk wilayah-wilayah Asia yang banyak pengguna sepeda itu ada di negara India, teman-teman. Di negara India ya, Cina juga sekarang udah beralih ya, penggunaan sepeda itu udah berkurang dan dengan sepeda listrik, teman-teman. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi di Amerika Latin, teman-teman ya, justru Brazil itu penggemar sepeda banyak, dan kita juga waktu Gubernur DKI sedang gencar-gencarnya menyediakan fasilitas infrastruktur ya di DKI. Itu perbandingannya juga para pejabat DKI yang akan membangunnya itu melihat perbandingannya itu ke Brazil, teman-teman. Brazil ya. Nah, kemudian juga negara Asia tadi saya lupa ya.
ada negara Jepang teman-teman ya, Jepang dan Korea Selatan itu juga memang mereka itu budaya bersepedanya tinggi ya. Bahkan di Jepang, karena sekarang saya lihat buruh-buruh banyak digantikan dengan orang Indonesia karena krisis kependudukan dan demografi. Nah, akhirnya banyak kan pabrik itu yang pekerjaannya orang Indonesia, dan mereka saya lihat di kiriman vlog dari para pekerja yang bikin channel ya, itu mereka menggunakan sepeda teman-teman. Sepedanya ya jadi sepeda urban ya, sepeda jengki istilahnya ya, yang ada keranjangnya. Nah, mereka tuh beraktivitas dengan sepeda jengki ya, sepeda urban, jenis urban. Nah, ini teman-teman ya, suatu keadaan bahwa sepeda itu bukan hanya alat transportasi, bukan hanya untuk sport saja dan untuk tampil ya, tampil di sosial, dengan pesta dengan teman-teman ya. Yang lebih bagus ya kita menggunakan sepeda itu sebagai gaya hidup teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberi judul bagaimana kita tampil sehat ya dengan gaya hidup keseharian bersepeda teman-teman. Nah, inilah judulnya. Karena saya ya ikut mensosialisasikan bahwa sepeda itu bukan hanya mingguan ya, tapi sehari-hari kita juga bisa menggunakan sepeda untuk keperluan, misalnya belanja sayuran, makan makanan kecil, atau ke tempat-tempat teman yang dekat, atau ya sesuatu lah ya yang akan kita lakukan yang bukan sport teman-teman. Nah, demikian juga untuk bekerja juga kita bisa menggunakan sepeda. Saya ada cerita teman-teman ya mengenai hal ini ya, mengenai orang yang bike to work. Nah, bike to work itu sebaiknya menggunakan ini teman-teman nih sepeda lipat. Bike to work seperti ini. Oke. Nah, ini praktis teman-teman ya. Bike to work menggunakan sepeda lipat, karena sepeda lipat itu bisa dikombinasikan dengan moda transportasi kendaraan umum, naik itu KRL ya, naik itu RLT ya, MRT, itu bisa lebih cepat ya. Kita lipat dan kita teruskan dari tempat ya terminal terdekat, kita teruskan ke kantor. Nah, ada cerita teman-teman ya mengenai saya bertemu beberapa kali dengan yang cukup senior ya, bahkan udah pensiun. Dia cerita, saya tadinya ngelihatnya loh sepedanya ini kayaknya sepeda lama tua, tapi bukan sepeda lipat. Rupanya dia juga rumahnya di daerah Ciputat ya, di nyebrang cukup jauh juga. Dia di BNI teman-teman, di Wisma BNI kantornya ya, dia itu naik sepeda teman-teman. Ya, dia ngobrol-ngobrol, ya ini dia lakukan udah lama gitu loh. Jadi ke sana dia bawa pakaian dan salin gitu, itu rutin gitu loh. Dan ada lagi beberapa ketemu ya, bahkan yang di vlog yang lama juga ada yang saya vlog ya, teman tetangga saya yang ya sekitar situ juga, sekitar HI ya kantornya, dia juga menggunakan sepeda teman-teman. Pada ya mungkin akhir-akhir waktu pensiunnya 5 tahun terakhir jadi sepeda. Jadi sebenarnya banyak ya, tapi tidak sebanyak, belum menjadi budaya gitu loh orang menggunakan sepeda. Atasan saya juga di Bank Mandiri, dia menggunakan sepeda teman-teman pagi-pagi gitu loh. Bahkan rumahnya itu di Cilandak, langsung ke Tamrin, Jalan Tamrin ya, di Wisma Bank Syariah Mandiri itu menggunakan sepeda. Nah, saya waktu terakhir ada extension waktu pensiun, itu saya juga menggunakan sepeda teman-teman, tapi tidak tiap hari. Hari Sabtu libur ya. Nah, saya gunakan sepeda itu pada hari Jumat teman-teman. Nah, hanya seminggu sekali saya. Nah, menggunakan sepeda lipat teman-teman. Sepeda lipat. Nah, kemudian untuk sehari-hari ya, saya terus terang untuk keseharian saya memang untuk kemana-mana beli sesuatu, ada keperluan yang ya keluar rumah ya, yang bisa dijangkau ya kurang dari 10 km atau bahkan lebih kalau saya ke rumah teman yang ada, saya naik sepeda teman-teman ya. Sepeda, kebetulan ini sepeda pembantu saya teman-teman ya, ini sepeda jengki ya, sepeda jengki ya, saya gunakan ini karena dia nggak dipakai ya, saya
ya rapiin aja ya. Udah saya menggunakan ini. Jadi ya bagus teman-teman ya. Jadi bukannya hanya bersepeda itu hanya waktu-waktu tertentu karena hari Sabtu atau hari Minggu ingin sport, bukan. Jadi ada suatu kegiatan keseharian ya yang sebagai gaya hidup teman-teman ya. Kita juga bersepeda. Jadi kalau gaya hidup maaf ya teman-teman ya, sementara waktu itu ya budayanya belum kuat ya kita ya. Itu kalau gaya hidup kita itu bersepeda itu kebanyakan ya itu hanya bersepeda untuk sosialita teman-teman, untuk bergaul dan untuk sport gitu loh. Dan biasanya ini dilakukan pada hari Sabtu kalau nggak Minggu gitu loh. Itu seperti itu aja. Dan untuk keseharian beraktivitas ya yang keluar rumah dan lain-lain ya dan jarak-jarak yang lebih dari antara 5-10 kilo itu rata-rata ya mereka menggunakan ojek atau kendaraan lain lah gitu, motor atau gitu teman-teman. Itu belum masih jarang lah ya yang menggunakan sepeda. Kalau saya udah lama teman-teman aktivitas keseharian saya menggunakan sepeda. Nah, andai kata sepeda pilihan untuk sepeda baik to work ya, saya kira paling tepat itu adalah menggunakan sepeda lipat gitu. Baik itu ya kalau misalnya sudah memiliki ya gunakan yang sudah ada. Tapi kalau yang akan menginginkan sepeda lipat ya belilah yang dua lipatan atau tiga lipatan. Sekarang banyak ya produk-produk yang bagus-bagus yang bisa kita beli dengan harga yang murah teman-teman. Jadi waktu pandemi saya udah senang ya. Karena orang begitu aktifnya, gue bilang, saya pikir nih jadi gaya hidup nih teman-teman ya. Bersepeda itu nih, waduh. Tahu-tahunya teman ya, selama 4 tahun, 3 tahun, terus kesini 2 tahunnya, wah menurun teman-teman, merosot gitu. Orang udah nggak rutin lagi menggunakan sepeda seperti zaman 4 tahun lalu ada pandemi. Nah inilah, saya sangat disayangkan kebiasaan bersepeda pada saat itu yang sedang boom ya. Itu ya kembali lagi ke asal gitu loh. Dan Jakarta juga program jalan-jalan untuk ramah bersepeda itu tidak diteruskan lagi karena ada yang lebih penting katanya. Ya oke lah, tapi ya seperti itulah ya keadaannya gitu loh. Jadi terus terang aja ada suatu cerita saya pernah ke Jogja waktu anak saya masih kecil, itu tahun 88, tahun 92 teman-teman saya ke Jogja. Nah saya kebetulan nginep di motel lah ya. Nah saya akhirnya ketemu tukang beca dan saya ya dengan saya nawarkan untuk jadi guide saya. Nah akhirnya saya keliling Jogja dan sekitarnya itu dengan guide tukang beca. Jadi sampai lebih hampir 3 hari 4 hari saya tuh muter-muter sekeliling Jogja ya. Ya itulah dia juga senang. Nah jadi pada suatu waktu ya saya bangun pagi-pagi. Saya ingin betul-betul pagi ya. Kurang lebih jam 6:30 lah ya. Saya dari Jogja, pusat kota, keluar teman-teman ke arah kota gede. Berjalan terus. Saya kaget teman-teman pada saat itu tahun 92 ya. 92, 93 ya. Saya kaget. Betul-betul. Jalan itu setengah badan jalan sebelah kanan itu penuh dengan sepeda teman-teman. Rombongan dan tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Itu saya berpapasan dengan sepeda yang ke arah Jogja. Itu jaraknya saya perkirakan ya. Kali saya lebih dari seperempat jam teman-teman. Terus menerus ada dari mulai sepi ya. Mungkin pada saat itu saya betul-betul lagi peaknya ya. Orang-orang bertransportasi ke dari daerah ke Jogja itu sedang peaknya dari mulai beberapa ya sampai penuh sepeda terus saja. Saya nggak videokan gitu ya. Tuh terus menerus sepeda rapat ya, dan rata-rata sepedanya sepeda ontel ya dan sepeda jenggot teman-teman. Nah saat itulah Jogja itu memang budaya sepedanya masih kental. Jadi isi bilangnya kota pelajar dan kota sepeda saat itu. Tapi sekarang teman-teman, wah udah beda. Sekarang orang bermotoria. Nah jadi ya hampir hilang teman-teman ya, budaya bersepeda itu hampir hilang. Padahal di Jogja itu terkenal dengan sebutan kota sepeda dan kota pelajar saat itu. Nah jadi
ya saya hanya menghimbau saja ya kepada teman-teman ya yang kebenarannya sudah menyukai sepeda ya, ditambahlah teman-teman ya dengan suatu aktivitas yang lain ya, tidak hanya tidak hanya untuk olahraga atau sport atau bersosialisasi dengan komunitas tertentu, ditambah ya, tambah dengan bersepeda ya sebagai gaya hidup ya, itu bekerja dan keseharian. Nah itu keseharian. Jadi untuk sepeda lipat ya silakan aja memilih ya, murah-murah harganya, dan kalau yang ya ingin gaya juga di kantor ya belilah yang agak tren, Evenhon atau Brompton atau apalah, sepeda-sepeda buatan Jerman yang bagus-bagus teman-teman. Ya gitulah, sepedanya ya ada harga puluhan juta ya, oke. Nah untuk kegiatan seharian, nah ini dia, kita bisa menggunakan sepeda istilahnya urban lah ya. Nah city bike juga sebenarnya itu sepeda urban teman-teman. Jadi sepeda perkotaan ya, secara perkotaan ya. Sepeda urban ini ya kalau ada yang namanya disebut jengki, itu lebih kepada yang untuk wanita teman-teman ya. Kita bisa milih sepeda urban itu yang ya sedikit lebih keren lah ya. Bukan jengki, lebih keren, lebih bagus modelnya. Tapi tetap teman-teman ya, yang ada keranjangnya nih. Nih, tetap yang ada keranjangnya gitu loh. Karena akan kita gunakan untuk membawa barang-barang seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Jepang ya. Banyak saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang kerja di Jepang, mereka semuanya menggunakan sepeda jengki teman-teman. Maka itu saya pernah ke Pekalongan dan di daerah mana ya, sekitar situlah ya. Itu mereka tuh mengekspor teman-teman ya. Terkenal di sana. Jadi sebagai daerah yang menjual sepeda impor dari Jepang, sepeda jengki, dan bagus-bagus teman-teman, kualitasnya masih bagus-bagus, direhab, diperbaiki sehingga disukai oleh orang-orang yang di Jogja dan sekitar. Jadi orang-orang juga banyak. Jadi ada toko-toko sepeda teman-teman yang ini memang khusus itu menjual-jual sepeda ontel dan sepeda jengki yang impor dari Jepang. Bagus-bagus teman-teman. Tapi sayang sangat saya tidak jadi beli. Ini saya ngelarang, jangan. Ya udah, saya juga sepeda saya juga udah ada lah banyak, bukan banyak ya. Saya kolektor juga sepeda. Ya udah, saya ini tidak membeli sepeda jengki ex Jepang, para pekerja Jepang. Oh bagus teman-teman ya. Semuanya pakai keranjang. Di belakangnya juga ada boncengan. Nah itulah sepeda yang sifatnya ya sebenarnya sepeda urban. Nah untuk seharian kita bisa menggunakan sepeda urban. Kalau yang sekarang modernnya yang rata teman-teman ya, yang rata ya, itu bagus teman-teman ya. Salah satu gaya federal yang rata ya. Di sini ada karetnya, jadi barang-barang bisa kita ikat gitu loh. Ini jadi modis teman-teman modelnya ya. Jadi bagus. Nah itulah, itu bisa kita pilih sebagai sepeda keseharian selain sepeda untuk kerja, ya gitu loh. Untuk aktivitas harian kita naik sepeda. Saya terus terang, saya nggak bisa meninggalkan dengan keseharian saya naik sepeda ya kemana-mana. Kadang-kadang malam-malam saya iseng gitu loh ya, cari jajanan, ya naik sepeda aja gitu loh. Ada kuncinya gitu. Kadang-kadang beli sesuatu yang dipesan oleh istri saya juga naik sepeda ya kemana-mana ya. Karena banyak jajanan sekitar Kelapa II, ya kurang dari 3 km lah udah ada tukang dagangan yang variatif ya, kita banyak. Itulah salah satunya gaya hidup dengan keseharian bersepeda itu sangat menyehatkan teman-teman, sangat menyehatkan. Saya kira himbauan saya, karena saya memang saya menginginkan ya, keluarga saya juga seperti itu, sudah melakukannya dengan ya sedikit-sedikit lah ya. Tapi mudah-mudahan juga keseharian bersepeda untuk aktivitas keseharian itu sebagai gaya hidup diadop juga oleh orang-orang Indonesia. Nah jangan salah juga ini teman-teman, IKN teman-teman ya. IKN itu ramah teman-teman untuk pesepeda, karena jalannya itu juga ada di daerah mana tuh. Katanya mau dibikin jalur sepeda dari
Gilimanuk ya, Gilimanuk ke Denpasar katanya ada jalan tol tapi ada jalan sepeda. Nah, ada juga yang nyebrang teman-teman di Madura juga ada jalan sepeda, jalan motornya teman-teman itu. Ya itulah salah satu keuntungan yang udah mulai dipikirkan pemerintah bahwa bersepeda itu sangat menyehatkan bagi penduduk ya, dan juga ramah dengan lingkungan. Oke, jadi jangan hanya gaya hidup bersepeda itu hanya tampil dan untuk kepada berhubungan sosial kepada teman-teman ya, dengan grup-grup tertentu ya, atau berolahraga. Saya kira kita perlu tambahkan keseharian gaya hidup itu dengan keseharian bersepeda, entah itu untuk bekerja atau untuk keperluan lainnya selain bekerja. Oke teman-teman, saya senang sekali berjumpa dengan para sahabat Danis Baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat dan diberikan berkah yang banyak oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.